Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Reski Febriana Syam dengan NIM 2301102, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan juga kami akan menjelaskan tentang bahasa baku. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Agung Triantoro dengan NIM 2301099, lalu ada Ahmad Anugrah dengan NIM 2301100, lalu ada Almadia Hesi dengan NIM 2301101, lalu dengan saya sendiri yaitu Amanda Rizky Febriana Syam dengan NIM 2301102. Nah, kali ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentu memiliki kedudukan yang istimewa dan fungsi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menggunakan bahasa Indonesia. Ia merupakan bahasa yang penting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara, dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Baik, untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya yaitu Almadia Hesi. Kepada Almadia Hesi dipersilahkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almadia Hesi, biasa dipanggil Dia. Pada video sebelumnya, teman saya telah membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sekarang bagaimana dengan fungsinya? Untuk mengetahui fungsi bahasa Indonesia, yuk simak pembahasan saya mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama yaitu sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. 2. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, didasari dari rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Agar fungsi ini tetap terjaga, bahasa Indonesia harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Ketiga, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk identitas nasional dikarenakan bahasa Indonesia dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi negara. Artinya,
Setiap kegiatan kenegaraan dan pelaksanaannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Maksudnya, di Indonesia, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resminya. Yang ketiga, sebagai bahasa iptek dan budaya. Bahasa Indonesia digunakan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fungsi lainnya sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah dengan NIM 2301100. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa baku serta fungsi bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap penegakan tata bahasa dan kamus normatif. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada fungsi pemersatu. Kondisi bangsa Indonesia dari segi kebahasaannya sangatlah menarik. Perlu adanya kesepakatan bersama untuk menentukan bahasa yang akan digunakan saat mereka bertemu. Kondisi itulah bahasa baku, bahasa Indonesia hadir menjadi rujukan utama para penutur bahasa antar daerah. Yang kedua, fungsi kekhasan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu. Standarisasi perlu inilah diterapkan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar membedakan bahasa-bahasa yang serumpun. Yang ketiga, fungsi kewibawaan. Bahasa baku dianggap sebagai bahasa berwibawa karena penggunaannya kebanyakan di kalangan akademisi, ahli-ahli bahasa, dan pembelajar lainnya. Fungsi ini terkadang disebut juga sebagai fungsi kecendikiaan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka, berarti ada konsep-konsep kebenaran tertentu yang mesti diperhatikan dalam bahasa baku. Ketika ada yang menulis tak sesuai, berarti pihak tersebut dapat dianggap tidak benar. Nah, untuk contoh kalimat baku sendiri itu kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu orang masih banyak menggunakan kata duit, cuan, atau mungkin bahasa daerah lainnya. Bahkan kata bakunya sendiri itu adalah sebenarnya uang. Ada contoh lain mungkin di Pekanbaru, banyak menyebut motor itu Honda, padahal kata bakunya itu motor. Dan banyak lainnya seperti mungkin kamu, aku, mungkin kalau bahasa bakunya itu sebenarnya aku, kamu, tapi banyak yang menggunakan lo, gue, atau awak, den, dan bahasa daerah lainnya. Nah, untuk perbedaan kata baku dan kata tidak baku, untuk kata baku sendiri itu adalah kata yang sesuai dengan EYD dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalimat tidak baku itu, maksudnya kata tidak baku itu adalah kata yang sudah tercampur bahasa asing atau bahasa daerah lainnya. Nah, untuk penggunaan kata baku sendiri itu biasanya digunakan untuk acara resmi atau surat resmi lainnya. Contohnya itu seperti berita atau surat dan lainnya. Nah, untuk kalimat tidak baku sendiri itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan, bersama keluarga, sama teman, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.